Pasti kalian tahu, ini namanya adalah bambu runcing. Sejak kecil, kita selalu diajarkan jika senjata ini digunakan oleh para pejuang Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan dari tangan Jepang dan Belanda. Tetapi benarkah demikian? Secara logika, senjata bambu runcing memang sangat sulit untuk bisa menang melawan senjata modern saat itu, karena tentu akan kalah dalam hal akurasi dan kecepatan bila digunakan dari jarak jauh. Tapi mungkin masih efektif jika digunakan untuk jarak dekat, ya setidaknya kalau belum tertembak duluan. Secara teknis, Indonesia sebenarnya banyak mengalami kekalahan perang, dari mulai Perang Diponegoro sampai Perang Surabaya pada tanggal 10 November. Alasan kenapa Indonesia diakui kemerdekaannya oleh Jepang pada tahun 1945 karena pemerintah Jepang kalah telak oleh Amerika akibat 2 kotanya dijatuhi bom atom. Sedangkan alasan kenapa Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia juga karena diancam oleh Amerika. Terlepas bagaimana Indonesia merdeka, kita akan membahas bagaimana bambu runcing itu digunakan dan mengapa ia menjadi simbol perlawanan bagi Indonesia. Ketika Jenderal Besar Abdul Haris Nasution ditanya perihal bambu runcing, beliau menjawab jika senjata yang terkenal sebagai senjata ampuh untuk mengusir penjajah adalah setengah mitos dan lebih banyak jadi senjata pembangkit semangat saja. Tapi bukankah banyak yang mengatakan jika dengan bambu runcing saja kita bisa mengusir Belanda? Bambu runcing mulai dikembangkan semasa pendudukan Jepang yang terkenal dengan sebutan Takeari. Semakin terdesak dalam Perang Pasifik, membuat markas besar militer Kekaisaran Jepang mengeluarkan instruksi untuk memberdayakan pemuda di daerah kependudukan Jepang pada tahun 1943. Pelatihan bagi para pemuda itu pun dilakukan menyeluruh terhadap mereka yang sehat dan berusia antara 16 hingga 25 tahun. Kemudian dikenalah tentara gemblengan Jepang itu dengan nama Keibodan, Peta, Gyukun, dan Heiho, yang mana mereka juga dilatih cara menggunakan takeari alias bambu runcing. Namun, bambu runcing pula yang digunakan pejuang untuk menghadapi Jepang. Tak hanya para pejuang dari kelas Karan yang menggunakan bambu runcing, sebagian besar anggota Badan Keamanan Rakyat atau Cikal Bakal TNI bahkan juga menggunakan bambu runcing. Alasan utama bukan karena bambu runcing lebih efektif, melainkan sedikitnya jumlah senjata api yang ada, yang kebanyakan hanya dipegang oleh komandan. Penggunaan bambu runcing sebagai sebuah senjata perang banyak dilakukan saat perang kemerdekaan, termasuk oleh Laskar Hizbullah yang berasal dari santri-santri di pondok pesantren yang juga turut ikut dalam pertempuran di Surabaya. Bambu runcing yang digunakan oleh para pejuang terkenal karena sosok seorang kiai dari daerah Parakan Temanggung, Jawa Tengah, bernama Kiai Subaghi. Menurut cerita, beliau adalah pembentuk pasukan Hizbullah Sabilillah. Namun karena terkendala dalam hal persenjataan, pasukan baru ini hanya dipersenjatai dengan cucukan atau bambu yang diruncingkan ujungnya. Alasannya, bambu mudah diperoleh dan mudah juga dibuatnya. Selain itu, luka yang diakibatkan oleh tusukan bambu juga sulit diobati, karena konon ujungnya diberikan semacam racun yang bisa membuat infeksi. Dengan doa yang diberikan, bambu runcing Parakan ini dianggap memiliki kekuatan magis dan memberikan semangat baru bagi para pejuang. Namun dalam penggunaannya, bambu runcing hanya digunakan untuk merebut senjata api milik musuh atau jika tidak ada senjata modern yang dimiliki. Memang kesaktian atau karomah gaib yang dimiliki seperti oleh Kiai Subaghi kemungkinan memang ada, tapi sifat kesaktian seperti itu adalah personal, sehingga hanya orang tertentu yang bisa memilikinya. Demikian pula dengan bambu runcing. Mungkin hanya sangat amat sedikit sekali yang benar-benar bisa bekerja di luar logika, seperti yang diceritakan bisa terbang. Sedangkan bambu runcing yang lain tetap bambu runcing biasa. Sementara senjata api modern akan selalu bekerja dengan keefektifan yang hampir sama siapapun yang mengoperasikan, baik itu oleh pasukan Indonesia atau Belanda atau bahkan pasukan Jepang sekalipun, hanya tergantung pada skill yang dimiliki.
maka lebih masuk akal untuk menggunakan senjata modern guna melawan penjajah. Bahkan, meskipun sudah memiliki senjata api, para pejuang juga masih banyak yang kalah head-to-head saat berhadapan dengan Belanda. Ketidakefektifan penggunaan bambu runcing bisa dilihat saat pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1945. Untuk mempertahankan Surabaya, pihak Indonesia mengerahkan antara 10.000 sampai 20.000 anggota tentara keamanan rakyat, dibantu dengan 70 hingga 140.000 orang yang tergabung dalam laskar-laskar perjuangan. Sementara pihak sekutu hanya menggerakkan 30 ribuan pasukan saja. Walau menghadapi musuh yang jumlahnya 5 kali lipat, sekutu berhasil menang secara teknis dan mengusir pejuang Indonesia keluar dari Surabaya beberapa minggu kemudian. Nyawa yang hilang di pihak pasukan Inggris selama pertempuran di Surabaya berjumlah sekitar 2.000 orang. Sedangkan jumlah korban tewas di pihak Indonesia tentu lebih besar, yaitu sekitar 10 hingga 15.000 orang. Kemenangan sekutu tak lepas dari pasukannya yang terlatih dan persenjataan yang memadai. Saat itu, mereka mengerahkan 24 tank dan 24 pesawat tempur, personel bersenjata lengkap dan juga didukung dengan meriam dari kapal-kapal. 500 bom dijatuhkan di penjuru kota selama 4 hari pertama. Sedangkan para pejuang hanya menggunakan persenjataan ringan rampasan dari Jepang dan juga persenjataan ala kadarnya seperti pisau, celurit, atau juga bambu runcing. Dalam perang terbuka dengan pihak Belanda atau KNIL, para pejuang juga lebih sering kalah daripada menang. Oleh sebab itu, Jenderal Sudirman melakukan siasat perang gerilya, karena jika berhadapan langsung dengan mereka pasti akan kalah telak, utamanya persenjataan modern yang dimiliki oleh Belanda. Kemerdekaan Indonesia yang sebenarnya diperoleh lewat jalur diplomasi, di mana saat itu pihak Belanda mendapat desakan dari PBB dan Amerika Serikat untuk menyelesaikan konflik di meja perundingan. Namun desakan yang diberikan Amerika tentu bukan tanpa kepentingan. Amerika takut jika Indonesia akan menjadi bagian dari komunisme Soviet setelah adanya pemberontakan PKI pada tahun 48. Setidaknya kita bisa menarik kesimpulan jika bambu runcing bukan senjata utama yang digunakan untuk mengalahkan tentara Belanda. Senjata utama para pejuang tentu saja adalah senjata api, artileri, tank, dan juga pesawat tempur yang didapatkan dari Jepang atau rampasan dari KNIL. Indonesia bisa merdeka juga bukan hanya menggunakan perjuangan bersenjata, tetapi juga perjuangan diplomasi. Jika dengan senjata api saja, mayoritas pertempuran masih dimenangkan oleh Belanda, maka tidak masuk akal jika hanya bermodalkan bambu runcing saja bisa melawan senjata modern Belanda. Kita perlu ketahui juga, penggunaan senjata api di Nusantara sudah dikenal sejak zaman dinasti Kerajaan Majapahit. Meski banyak yang bilang jika di zaman dulu masyarakat Nusantara terkenal sakti mandraguna, tetapi dalam penaklukan wilayah Mahapatih Majapahit yaitu Gajah Mada tercatatlah menggunakan meriam cetbang. Pasca kemerdekaan, bambu runcing dijadikan semacam simbol oleh pemerintah untuk melukiskan semangat perjuangan di tengah-tengah keterbatasan dalam melawan penjajah yang lebih kuat secara militer. Sayangnya, pendidikan sejarah ini tidak mengajarkan fakta bambu runcing sebenarnya, sehingga sampai hari ini masih banyak yang bilang jika hanya bermodalkan bambu runcing, kita bisa mengusir penjajah. Nah, itulah tadi pembahasan kita kali ini tentang bambu runcing. Bagi kalian yang mempunyai pemikiran sendiri tentang bambu runcing, kalian bisa menuliskan di bawah agar kita bisa saling berdiskusi. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam M2 Rifle.